Shalom. Saya yakin dan percaya teman-teman dan saudara-saudari yang sedang menyaksikan channel YouTube ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan bersukacita, sebab kasih kemurahan Tuhan selalu senantiasa memelihara kehidupan saudara. Saya mau mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya damai Natal dan tahun baru menjadi pembaharuan yang baru di dalam kehidupan kita semua. Pada kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita dari kitab Amsal pasal 23 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Melalui kebenaran firman Tuhan yang indah ini, saya mengangkat satu topik bagi kita, yaitu PHP. Ya, PHP. PHP adalah singkatan dari pemberi harapan pasti. Nah, ketika saya mengucapkan PHP, saya yakin teman-teman pasti berpersepsi atau beranggapan bahwa PHP itu adalah pemberi harapan palsu. Ya, karena PHP sendiri pernah booming di waktu lalu dan istilahnya pun masih digunakan hingga sekarang ini. Biasanya PHP ini identik dengan pribadi yang tidak bertanggung jawab, pribadi yang suka ingkar janji, pribadi yang suka berbohong, pribadi yang tidak dapat dipercaya. Oleh sebab itu, saya mau ajak semuanya jangan pernah menjadi pemberi harapan palsu, karena karakternya sungguh amat buruk sekali. Pastinya teman-teman pernah dikecewakan, pernah diingkar janjinya, pernah kesal karena janji yang sudah dijanjikan kepada kita diingkar. Tapi pada kesempatan ini saya mau menyatakan kepada teman-teman bahwa ada satu kesukaan bagi kita, bahwa masih ada pribadi yang suka memberi harapan pasti. Ya, masih ada. Siapa pribadi itu? Pribadi itu adalah pribadi yang agung, pribadi yang mulia, pribadi yang senantiasa kita puji, kita sembah setiap hari. Dia adalah Tuhan. Tuhan adalah pribadi pemberi harapan pasti. Ketika engkau hidup di dalam Tuhan, maka harapan-harapan di masa depan sungguh ada, sungguh nyata. Harapan-harapan kita tidak akan pernah hilang. Lalu apa yang membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar pribadi yang memberi harapan pasti? Melalui kebenaran firman Tuhan ini ada 2 poin yang ingin saya bagikan bagi kita yang membuktikan bahwa Tuhan itu sungguh pemberi harapan pasti. Poin yang pertama, Tuhan memenuhi janjinya. Poin yang pertama, Tuhan memenuhi janjinya. Di dalam perjanjian lama, kita membaca tentang satu tokoh yang bernama Abraham. Abraham ini adalah pribadi yang memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan, pribadi yang setia kepada Tuhan, tetapi sudah tua, sudah lanjut umurnya. Juga istrinya Sarah sudah lanjut umurnya, sudah tua dan mereka tidak memiliki keturunan. Tetapi Tuhan karena mengasihi Abraham menjanjikan bahwa Abraham akan memiliki keturunan dari Sarah sebanyak bintang di langit dan juga sebanyak pasir di laut yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Terbukti, Tuhan membuktikan janjinya. Di umur tuanya, Tuhan mengizinkan Abraham memiliki anak. Dia bernama Ishak. Tuhan sudah membuktikan janjinya. Jadi, pribadi yang memberi harapan pasti itu pasti memegang janjinya, mewujudkan janjinya, tidak mengingkari, setia. Ya. Kemudian Allah juga pernah menjanjikan sesuatu kepada Abraham bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik kepunyaannya dan milik keturunannya.
Ketika membaca di dalam Perjanjian Lama, kita akan mengetahui atau menemukan bahwa keturunan Abraham telah diperbudak di tanah Mesir, tetapi Tuhan sudah berjanji akan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan itu sudah dinyatakan, sudah diwujudkan oleh Tuhan. Itu adalah bukti yang pertama. Tuhan sungguh tidak pernah main-main dalam janjinya. Dia benar-benar mewujudkan, dia benar-benar menyatakan. Itu membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang suka memberi harapan yang pasti. Poin yang kedua yang mau saya bagikan yaitu Tuhan memberi jaminan. Jaminan. Sungguh luar biasa, bukan? Ya, biasanya manusia kalau misalnya membeli HP atau membeli barang elektronik atau barang-barang lain, pasti melihat garansi atau melihat jaminan, sehingga itu menjadi kepercayaan bagi dirinya untuk yakin membeli barang tersebut. Nah, di sini kita diberi jaminan oleh Tuhan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, menjadi jaminan atas penebusan dosa-dosa kita. Itu adalah pribadi yang suka memberi harapan pasti. Jadi teman-teman, ketika dikecewakan oleh orang-orang di sekitar kita, ketika disakiti oleh orang sekitar kita karena janji-janji mereka palsu, jangan khawatir. Karena kenapa? Kita punya satu pribadi yang memberi harapan pasti, yang benar-benar menyatakan bahwa masa depan itu sungguh ada. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah bagi kita. Sudah menyediakan masa depan yang indah bagi kita. Jadi untuk memperoleh hal demikian, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan harapan-harapan yang pasti itu. Maka karena kita sudah hidup di dalam Tuhan, mari kita meneladani Tuhan itu. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus senantiasa jujur. Kita harus mewujudkan atau memenuhi janji-janji yang sudah kita ikrarkan. Jadi jangan pernah melanggar janji. Jangan menjadi pemberi harapan palsu, karena itu sungguh amat tidak baik. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga teman-teman semua dapat diberkati, dan saya juga terberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita menjadi manusia-manusia yang jujur, manusia-manusia yang memegang janji itu, dan berharap hanya kepada Tuhan, sebab Dia adalah pemberi harapan pasti. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. God bless you.